ini aja. Itu udah Nat. Udah, Nat. Assalamualaikum. Oke, oke. Udah mulai nih, gue mau mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok S67 K3 PBL 1.2 ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah kita diskusikan dengan judul Identifikasi Dampak Kebijakan dan Regulasi Jaringan Transportasi terhadap Masalah Kemacetan di Wilayah Jakarta. Dengan dosen pengampunya itu Bapak Tri Mulyono, mata kuliahnya Sistem Jaringan Transportasi dari Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya di sini ada kelompoknya, yaitu yang pertama ada Tramaditya Kustiawan dengan NIM 1523422031. Selanjutnya ada Fahri Akbar Kurniawan dengan NIM 1523422038. Selanjutnya saya sendiri yaitu Natasha Putri Kalistia dengan NIM 1523422044. Selanjutnya ada Kaisar Wahyu Darmawan dengan NIM 1523422051. Dan yang terakhir yaitu ada Ilham Wiyata Dewandana dengan NIM 1523422062. Di sini ada submaterinya. Yang pertama itu kita akan membahas pendahuluan. Yang kedua ada metodologi penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang keempat ada saran dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Dahuluan, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi masalah kemacetan lalu lintas yang parah. Masalah ini berdampak negatif terhadap mobilitas masyarakat dan produktivitas ekonomi. Beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan termasuk tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor, sistem transportasi publik yang kurang optimal, dan keterbatasan infrastruktur jalan. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti pengembangan transportasi publik, yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan aturan ganjil genap. Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kemacetan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan dan regulasi transportasi yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengurangi kemacetan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta, termasuk kontribusi dari penggunaan kendaraan pribadi dan publik serta infrastruktur transportasi yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan di Jakarta terhadap masalah kemacetan, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku pengguna jalan. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas kebijakan transportasi yang ada dalam mengurangi tingkat kemacetan dan dampak negatifnya, termasuk pencemaran udara dan hambatan terhadap aktivitas ekonomi. Selanjutnya bisa dibaca. Selanjutnya metodologi penelitian ini menggunakan adalah studi literatur. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta laporan dari lembaga riset transportasi. Setelah pengumpulan literatur, dilakukan analisis konten secara kualitatif dengan mengidentifikasi dampak dari berbagai kebijakan dan regulasi seperti kebijakan ganjil genap, pengembangan sistem transportasi umum, serta pembatasan kendaraan pribadi. Hasil akhir dari studi literatur ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan dampak kebijakan transportasi terhadap kemacetan di Jakarta, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Selanjutnya tabel state of art itu ada judul penelitian hasil itu analisis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan transportasi di perkotaan. Hasil penelitiannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Adanya kebijakan ganjil genap dinilai mampu mengurangi kemacetan di ibu kota. Begitupun dengan adanya pembangunan MRT yang sedang meningkatkan animo masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum dan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di DKI Jakarta. Ketersediaan bus Transjakarta juga tidak luput dari perhatian pemerintah, dibuktikan dengan semakin diperbaruinya armada bus Transjakarta, renovasi halte, dan dibukanya koridor-koridor baru. Itu pada tahun 2021. Kaitan dengan penelitian, yaitu hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah kemacetan melalui beberapa kebijakan transportasi yang secara langsung berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai regulasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan oleh teman saya. Baik, untuk jurnal penelitian yang kedua itu adalah dengan judul Faktor-Faktor Kemacetan di DKI Jakarta. Dari hasil penelitian jurnal ini terlihat urutan atau ranking 3 terbesar dari faktor yang paling mempengaruhi kemacetan menurut persepsi pengguna jalan, yaitu yang pertama, pengguna kendaraan pribadi di Jakarta sangat tinggi. Yang kedua, pengguna sepeda motor roda 2 di Jakarta sangat tinggi. Dan yang ketiga, volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Beberapa alternatif pemecahan dimungkinkan dari sisi kebutuhan transportasi, prasarana transportasi, maupun rekayasa dan manajemen lalu lintas. Namun demikian, mengingat transportasi merupakan tanggung jawab bersama, maka keterlibatan pemerintah, swasta, serta masyarakat mutlak diperlukan untuk menanggulangi berbagai persoalan kemacetan. Jurnal ini dipublis pada tahun 2018, dan apa kaitannya dengan penelitian? Penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk memahami faktor-faktor penyebab kemacetan di Jakarta, di mana hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang tinggi, serta ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan merupakan masalah utama. Okay, next. Jadi next. Oke. Pada jurnal yang ketiga ini ada implementasi kebijakan sistem transportasi darat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di Jakarta. Dengan hasil penelitian pada jurnal ini, implementasi kebijakan sistem transportasi darat di Jakarta telah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial sebagian warga masyarakat. Artinya masyarakat telah merasakan dan menikmati hasil pembangunan transportasi darat di Jakarta. Selanjutnya, sebagian yang lain dari masyarakat Jakarta belum secara maksimal merasakan dampak positif atas kebijakan sistem transportasi darat tersebut. Bahkan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Jakarta tersebut adalah dampak negatifnya. Misalnya kemacetan yang hampir merata di seluruh wilayah Jakarta, sehingga menimbulkan pencemaran udara yang cukup tinggi. Aktivitas ekonomi masyarakat terhambat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sehingga kesejahteraan sosial pun turut bermasalah. Jurnal ini rilis pada tahun 2015. Kaitannya dengan penelitian adalah dapat menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis dampak kebijakan sistem transportasi darat di Jakarta terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian warga telah merasakan manfaat dari pembangunan transportasi, masih ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan dampak positif secara maksimal. Ketidakmerataan ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks kemacetan yang melanda Jakarta dan menyebabkan pencemaran udara dan menghambat aktivitas ekonomi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini
masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, faktor kemacetan di Jakarta. Kemacetan di ibu kota kita, Jakarta, merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini. Yang pertama, pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan panjang jalan. Data menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan ini jauh melampaui penambahan panjang jalan yang tersedia. Hal ini menyebabkan jalan-jalan di Jakarta menjadi semakin padat dan membuat kemacetan semakin parah, terutama di jam-jam sibuk. Yang kedua, buruknya layanan transportasi, ketidaknyamanan dalam menggunakan angkutan umum, waktu tempuh yang lama, dan kurangnya disiplin dalam berlalu lintas. Akibatnya, banyak orang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, kebijakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi lalu lintas yang sudah padat seringkali berujung pada kemacetan sementara. Lanjut. Yang selanjutnya ada dampak kebijakan. Salah satu kebijakan utama adalah sistem ganjil genap, di mana kendaraan dengan nomor plat ganjil hanya diizinkan beroperasi pada hari tertentu. Sedangkan kendaraan dengan plat nomor genap berlaku pada hari lainnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi volume kendaraan di jalan selama jam sibuk, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil menurunkan indeks kemacetan di Jakarta. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan transportasi massal melalui pembangunan sistem Mass Rapid Transit atau MRT dan pembangunan armada bus Transjakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Dampak positif dari kebijakan ini terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan MRT dan Transjakarta, yang pada gilirannya membantu mengurangi tekanan pada jalan raya. Lanjut. Selanjutnya, efektivitas kebijakan transportasi. Efektivitas kebijakan transportasi dalam mengurangi kemacetan di Jakarta, salah satu kebijakan yang signifikan adalah sistem ganjil genap yang membatasi jumlah kendaraan berdasarkan nomor plat pada hari tertentu. Kebijakan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi volume kendaraan di jalan selama jam sibuk, memberikan dampak positif terhadap kemacetan. Di samping itu, pengembangan transportasi publik seperti Transjakarta dan kereta api komuter lain juga berkontribusi besar dalam mengatasi masalah ini. Penumpang bus Transjakarta secara umum merasa bahwa penggunaan angkutan umum ini cukup efektif dalam mengurangi kemacetan, sehingga meningkatkan proporsi masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi publik, kontribusi sektor transportasi terhadap emisi dan kemacetan dapat berkurang dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik. Selanjutnya,
Ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kemacetan di Jakarta disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan infrastruktur dan buruknya transportasi umum. Kebijakan seperti ganjil genap dan pengembangan transportasi publik telah membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas udara, dan mendukung ekonomi. Elektrifikasi transportasi publik dan infrastruktur terintegrasi juga penting untuk mobilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya itu ada sarannya. Yang pertama yaitu tingkatan perencanaan perluasan infrastruktur transportasi. Yang kedua, perbaiki kualitas layanan transportasi umum. Yang ketiga, kampanyekan pentingnya transportasi umum dan ramah lingkungan. Yang keempat, integrasi berbagai moda transportasi untuk kemudahan akses. Yang kelima, monitor dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk peningkatan efektivitas. Selanjutnya di sini referensi yang kita gunakan untuk membuat artikelnya. Sekian, terima kasih kepada partisipan maupun teman-teman yang telah berkontribusi dan ikut dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.